Ahlan wasahlan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saat lagi kita akan memulai kelas Madrasah Baitullah. Insyaallah akan diisi oleh Ustaz Syaturi Abdul Rauf, tetapi kebetulan ini masih menunggu beliau untuk bisa join, dan kita tunggu sembari mempersiapkan diri. Bisa disiapkan untuk Bapak Ibu mempersiapkan tempat, mempersiapkan alat tulis, dan juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kelas Madrasah Baitullah di ruang virtual Zoom untuk bisa menamai nama akunnya dengan nama asli, nama lengkap juga boleh, ataupun nama panggilan. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan presensi, yang presensinya nanti akan diberikan oleh admin di kolom komentar. Dan Bapak Ibu apabila nanti belum bisa mengikuti kegiatan Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini sampai selesai, atau nanti di pertengahan agenda ataupun izin terlebih dahulu, diperbolehkan, dan tidak usah risau, nanti akan ada rekaman yang disampaikan oleh admin di grup ya, atau nanti bisa japri admin agar bisa mendapat rekaman pada kelas pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, pada pagi hari ini Madrasah Baitullah mengambil tema mengenai makna cinta pada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memaknai cinta kita kepada Rasulullah? Apakah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah beliau tuntunkan, itu sudah menjadi makna cinta kepada beliau, atau ada makna cinta yang lain yang semestinya menjadi makna cinta yang lebih hakiki, yang lebih betul, yang lebih mendalam daripada hanya sekedar kita menjalankan? Atau kita perlu adanya sholawat, perlu dengan adanya selalu mengingat beliau Muhammad SAW? Apakah itu juga bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW? Nah, Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, bisa sekali untuk nanti bisa memberikan pertanyaan di sesi diskusi yang insya Allah akan disampaikan atau dilaksanakan setelah materi utama. Jadi pada pagi hari ini kita akan pembukaan dulu, kemudian ada sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Syaturi Abdul Rauf mengenai memaknai cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi, pengumuman sedikit mungkin ya. Kemudian ada juga penutupan. Yang terakhir nanti akan ada penutupan. Nah, monggo Bapak Ibu bisa diajakin saudaranya, diajak-ajakin juga kenalannya, koleganya untuk mengikuti Madrasah Baitullah pada hari ini. Dan insya Allah apabila nanti Bapak Ibu mengajak dan masuk, orang-orang yang diajak menjadi salah satu ladang pahala juga bagi Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Lalu Bapak Ibu tidak usah risau apabila nanti, tadi ya saya ingatkan, tidak usah risau apabila nanti tidak mengikuti kegiatan Madrasah Baitullah pada pagi ini sampai selesai. Tapi ya semoga saja Bapak Ibu dapat menyelesaikannya. Tapi qadarullah, memang ketika nanti ada urusan yang mendadak dan mendesak, semoga bisa nanti izin terlebih dahulu, diperlukan maksud saya izin terlebih dahulu, kemudian nanti dapat mengakses rekaman video kajian pada pagi hari ini di nomor admin, atau nanti bisa di-share ya dari nomor admin ke grup Madrasah Baitullah. Nah, ini saat lagi kita masih menunggu Ustaz Syaturi Abdul Rauf untuk bisa bergabung. Mungkin Bapak Ibu juga senantiasa bisa mempersiapkan alat tulis juga tempat yang nyaman ya. Kalaupun mau disambi dulu saat ini sebelum mulai juga boleh. Dan Bapak Ibu kami ingatkan untuk bisa mengganti nama akun virtual Zoom-nya dengan nama asli, dan apabila nanti dilaksanakan presensi, Bapak Ibu bisa mengisi Google Form yang disampaikan oleh admin. Semoga lebih banyak lagi ya yang mengikuti kelas Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini, karena insya Allah materinya sangat luar biasa sekali. Dan juga pembicara kita dari Ustadz Syaturi Abdul Rauf, selaku beliau juga pengasuh pondok pesantren di Darus Sholihat, juga pembicara nasional ya di beberapa forum, termasuk mungkin juga salah satu pembicara
yang cukup sering mengisi di Masjid Nurul Asri dan mungkin di forum-forum lainnya. Dan mungkin di Wonderful Umrah ini juga menjadi salah satu pembicara yang tetap nih di forum-forum Madrasah Baitullah yang dilaksanakan oleh Wonderful Umrah. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa diajakin lagi teman-temannya, kenalan-kenalan mengikuti kelas Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini, sehingga nanti akan lebih ramai dan menjadi pahala jariah juga pada Bapak Ibu yang mengajak teman-temannya, kemudian teman-teman ataupun kenalan dan sanak saudaranya bisa bergabung mengikuti forum pada kajian pagi hari ini. Sembari ditunggu, mungkin Bapak Ibu tadi ya sudah bisa mempersiapkan. Kalaupun Bapak Ibu berkenan untuk open camp, nanti setelah baru mengikuti diperbolehkan. Nah, apabila juga Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang masih dipertanyakan gitu, masih ganjel ataupun masih sebenarnya saya belum paham mengenai materi ini, ya dapat dituliskan nanti di kolom komentar atau dapat nanti di sesi diskusi di resen ya, resen, atau bisa nanti saya silakan ketika sudah resen dan kami silakan untuk berinteraksi dengan Ustadz Satori Abdurrahman. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah hadir, Ustadz Satori Abdurrahman di tengah-tengah kita dan sudah join. Sekali berarti kita akan mulai untuk kajian Madrasah Baitullah di kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya selaku MC untuk bisa membuka kelas Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi wa sallam ba'da wa sallallahu alaihi wa sallam lisani wa qawli. Kita ucapkan yang terhormat kepada Ustadz Jayadi Takaryawan dan Ustadz Janur Laila selaku pembina dan juga pembicara dan juga owner dari Wonderful Umrah dan juga Madrasah Baitullah. Yang kami hormati ucapan kepada Ustadz Satori Abdurrahman selaku pembicara, dan insya Allah pada kesempatan pagi ini akan membahas mengenai memaknai cinta kepada Rasulullah SAW yang kami banggakan dan juga yang kami cintai pada Bapak Ibu peserta Madrasah Baitullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah pada kesempatan pagi hari ini dan seterusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita kesempatan Madrasah Baitullah dengan ilmu-ilmu terbaik, dengan ilmu dan persiapan terbaik, sehingga kita mengikhtiarkan bekal-bekal terbaik untuk bisa menuju ke Baitullah, menuju ke seruannya Allah, menuju untuk mempersiapkan diri sebagai muslim yang lebih baik lagi, tidak hanya muslim yang parsial dalam mempelajari agama ini atau mengimani agama ini, tetapi menjadi muslim yang kafah untuk mengimani dan juga menjalankan agama Islam ini. Tanpa juga salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa juga kita dapat bersolawat kepada beliau, semoga salat-salat kita dan juga ikhtiar kita untuk bisa melaksanakan sunnahnya menjadi syafaat nanti yang jauh akhir dari beliau dan bersama dengan beliau nanti di jannahnya Allah. Kepada Bapak Ibu, untuk memulai kelas pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk bisa mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saja untuk materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Satori Abdurrahman yang mengenai tema memaknai cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita memaknai cinta? Apakah hanya sekedar mengikuti sunnah-sunnahnya atau mempersiapkan hati dan lain sebagainya ketika kita sudah berazam ataupun sudah berjanji untuk mencintai Rasulullah SAW. Baik, untuk materinya akan disampaikan Ustadz Satori Abdurrahman. Kepada Ustadz Satori Abdurrahman, apakah sudah bisa bergabung, Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Suaranya jelas, Ustadz. Ini juga tampilan sudah ada kepada
Ustadz Satri Abdul Rauf, kami silakan. Baik, terima kasih Mas Nizar. Slide-nya udah kelihatan Mas Nizar? Sudah Ustadz. Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, dan ikhwan, akhwat sekalian, wabil khusus guru kita Ustadzuna Cahyadi Takaryawan bersama Ustadzah Ida Nurlaila. Alhamdulillah, satu kebahagiaan sendiri saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman ikhwan akhwat di Wonderful Umrah ini. Tema yang tadi disampaikan bicara tentang cinta, ya, manifestasi cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini bahasan yang luas dan kita sering barangkali mendapatkan tema tentang ini. Iya, karena itu izinkan saya kalau kemudian bahasan tentang cinta Rasulullah ini kita kemas, ya, kita kemas dalam tema ya tentang bagaimana kita merasakan cinta bersama kaum muslimin, ya, bersama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengejawantahan cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada umat beliau. Iya, kepada umat beliau, keluarga itu ya bisa keluarga besar, dan bagi kita ya sesama mukmin itu kan berkeluarga. Iya, termasuk juga dalam keluarga kecil kita. Nah, sejauh mana kita bisa merasakan cinta itu? Ya, karena apalah artinya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak mencintai umat beliau? Ya, jadi kita suka bertanya-tanya pada diri kita, betulkah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara kita masih benci, ya, atau minimalnya tidak mencintai yang sebenarnya mereka juga adalah umat Rasulullah. Ya, sulit saya mencintai mereka itu. Kenapa lah mereka beda golongan dengan saya? Iya, beda madhab dengan saya. Nah, maka apakah ini juga wujud dari cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, untuk mudahnya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita ingin sama-sama merasakan cinta bersama ya, keluarga kecil, keluarga besar kaum muslimin ini dalam bingkai tazkiyah. Ya. Nah, dalam bingkai tazkiyah agar pembahasan kita lebih fokus, ya, karena memang cinta ada kaitan dengan tazkiyah. Nah, bicara tentang tazkiyah, tentu objeknya adalah hati. Ya. Objek paling utama tentu adalah hati. Nah, kaidahnya adalah hati yang telah tertazkiyah adalah hati yang tenang dan damai dalam suasana ukhrawi. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan dihadirkan salah satunya dalam rangka mengenalkan tentang kehidupan akhirat. Ya, mengenalkan tentang kehidupan setelah dunia ini. Nah, kehidupan akhirat itu sebenarnya bisa kita rasakan dalam wujud suasana ukhrawi. Nah, suasana ukhrawi itu akan membuat kita tenang dan damai. Dan itu hanya akan dirasakan oleh hati yang telah tertazkiyah. Dan bicara soal suasana ukhrawi, sejatinya suasana ukhrawi itu adalah satu-satunya habitat yang cocok bagi hati untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Ya, hati ini kan punya sifat sama dengan tubuh. Ya, harus tumbuh, harus berkembang. Seiring dengan berkembangnya tubuh. Ya, sehingga kalau seandainya ada orang yang badannya tumbuh tapi hatinya tidak tumbuh,
Maka sangat boleh jadi ada orang yang kalau lihat badannya mungkin umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau lihat hatinya masih kekanak-kanakan. Itu tanda berarti hatinya tidak tumbuh. Jadi kalau kita lihat pengalaman anak-anak itu kan gampang berselisih, ada masalah kecil jadi masalah, ya wajar lah itu anak kecil. Tapi pertanyaannya ada nggak Bapak Ibu dan teman-teman orang yang usianya sudah 20, 30, 40 tahun, ya, tapi masih suka berselisih hanya karena masalah-masalah yang kecil. Nah, kalau ada, berarti dia adalah orang yang usianya 40 tahun, tapi hatinya masih kekanak-kanakan. Yaitu karena hatinya tidak tumbuh. Nah, kenapa tidak tumbuh? Karena hatinya tidak berada dalam suasana ukhrawi. Iya. Nah, dalam logika lain, ya, suasana ukhrawi bagi hati itu ya, seperti ikan ya, di air. Ikan itu kan hanya akan tenang, ya, tumbuh, berkembang kalau dia berada di dalam habitatnya yaitu air. Ya, tapi kalau seandainya ada ikan yang dia dikeluarkan dari air, dia pasti akan menggelepar-gelepar. Maka demikian pula halnya dengan hati. Hati yang keluar dari suasana ukhrawi itu pasti nggak tenang. Dia menggelepar-gelepar. Jadi semisal ya harusnya sholat gitu ya, karena sudah dengar adzan, tapi karena satu dua hal mungkin ya tertahan ya tidak bisa sholat saat itu juga gitu. Itu hatinya nggak tenang. Hatinya nggak tenang, hatinya berbolak-balik. Harusnya saya sudah di masjid, harusnya saya sudah dalam keadaan sholat. Itu orang yang hatinya sudah tertazkiyah, orang yang hatinya sudah bersih. Dia nggak akan mungkin tenang dalam suasana eh, yang jauh dari suasana ukhrawi. Dia tidak tenang ketika berada dalam suasana duniawi. Jadi, kalaupun dia semisal mendapatkan uang yang banyak, dia belum tenang dengan uang yang banyak ini sebelum uang yang banyak itu menjadi uang yang bernilai akhirat. Iya. Sebelum uang yang banyak itu bernilai akhirat. Dan bernilai akhiratnya ada yang disedekahkan, ada yang ya kalau melewati nisab ya dizakatkan. Ya kalaulah kemudian ada rencana ditabung gitu. Itu rencana yang jelas yang ukhrawi. Saya nabung biar untuk masa depan anak, sekolah, untuk umroh, haji. Jadi menyimpannya itu bukan sekedar asal menyimpan, tapi untuk tujuan yang sifat dan nilainya adalah ukhrawi. Kalau enggak, ya enggak tenang. Ya enggak tenang. Iya. Itulah orang yang hatinya bersih. Iya, jadi enggak tenang ketika berada dalam suasana duniawi. Itu betul-betul enggak tenang. Eh, Mas Nizar, kalau Mas Nizar lihat, ini ikan di air atau enggak? Ini ikan yang enggak di air. Nggak di air, Ustaz. Nggak di air. Ini kelihatannya ikan ini tenang atau nggak tenang? Tenang atau menggelepar-gelepar? Sepertinya Tenang ya. tenang, Ustaz. Ya, Kenapa tenang? tapi kayaknya Padahal udah nggak hidup, Ustaz. nggak hidup. Iya. Maka bisa jadi kalau sampai ada orang yang dia tenang dalam suasana duniawi, ya, sibuk dengan kegiatan duniawi, tapi dia belum sholat gitu. Dia asik aja dengan kesibukan duniawinya, itu sebenarnya warning kalau hatinya sudah dalam keadaan mati. Karena hanya orang yang hatinya mati yang tenang dalam suasana duniawi. Ya. Oh, punya uang banyak gitu ya, tapi sedekah enggak gitu ya. Zakat juga belum, haji apalagi umroh nggak kepikir gitu. Tapi tenang-tenang aja. Iya, tenang bahkan dia bisa menikmati uang itu untuk jajan, untuk foya-foya. Dan itu sebenarnya pertanda kalau hati eh, seseorang hati seperti ini sudah dalam keadaan mati. Nah, inilah sebenarnya makna dari tazkiyah. Iya. Nah, kita sekarang kembali kepada tema bagaimana kita merasakan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kebersamaan kita dengan keluarga kita, dengan kaum muslimin, kaum muslimah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ada doa yang ya ini pastinya menjadi harapan kita semua. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu serta amalan yang melabuhkan kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku, keluargaku, serta air yang mendinginkan, air yang menyejukkan. Ini doa kita, dan doa ini sebenarnya memberikan gambaran tentang cinta yang sesungguhnya, cinta yang semestinya. Ini juga menjadi salah satu bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani cinta yang membuat kita merasakan cinta Allah. Ya, cinta yang membuat kita merasakan cinta Allah. Cinta yang membuat kita mencintai Allah. Ya. Maka hukum saling mencintai ya, di antara kaum muslimin, ya, apalagi di antara keluarga suami istri. Nah, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang membuat kita dan yang kita cintai semakin mencintai Allah. Dan tentu saja semakin dicintai oleh Allah. Inilah cinta yang sesungguhnya, inilah cinta yang hakiki, dan inilah cinta yang sebenarnya kita inginkan, sekaligus inilah cinta yang menjadi manifestasi dari cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kaum muslimin, sebagaimana juga keluarga kita, itu kan kalau boleh kita simpulkan adalah kumpulan sekian banyak orang yang bersepakat menuju ke titik tujuan yang sama. Ya, keluarga kita, ya, keluarga kaum muslimin, ya, kalau soal tujuan hidup kan sebenarnya sama. Ya, Allahu ghayatuna, itu sudah menjadi prinsip kita. Allah adalah tujuan akhir hidup kami. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju. Ridha matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Ya. Jadi bersepakat untuk menuju ke titik tujuan yang sama. Jadi kalau kita lihat kondisi kaum muslimin, ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ya, ada polarisasi di dalam tubuh kaum muslimin. Tapi sebenarnya kalau kita tanya mereka, ya, sebenarnya mereka mau kemana? Jawabannya pasti sama. Pengen ketemu Allah di surga. Ya, pengen berjumpa dengan Rasulullah di surga. Semuanya sama. Nah, kalau semuanya sama kan berarti di situ sebenarnya ada semacam kesepakatan. Tapi kenapa titik tujuan yang sama ini tidak membuat mereka berkumpul menjadi satu kesatuan? Nah, kalau ini memang kebersamaan hakiki di antara keluarga, di antara kaum muslimin, itu perlu diikat. Dan tidak ada yang bisa mengikat sebuah kebersamaan hakiki selain hanya cinta yang tulus. Ya, selain hanya cinta yang tulus. Ya, dan sebenarnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga cinta kepada Allah, itu mengajarkan arti ketulusan di dalam cinta. Tidak akan mungkin ada cinta tanpa ketulusan. Cinta yang tanpa ketulusan adalah cinta yang semu, bahkan palsu. Cinta yang pura-pura, cinta yang fata morgana, yang kelihatannya ada tapi sebenarnya tidak ada. Nah, maka bicara cinta sebenarnya sama dengan kita bicara tentang ketulusan. Ya. Sehingga memang menjadi pertanyaan tersendiri bagi diri kita, sudah tuluskah cinta kita kepada sesama? Sudah tuluskah cinta kita kepada keluarga? Sudah tuluskah cinta kita kepada saudara seiman? Iya. Nah, itu menjadi satu pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, tentu untuk bisa menjawab pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuat kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Ya.
Manakah yang lebih bermakna dalam kebersamaan kita dengan kaum muslimin, dengan keluarga? Iya. Mana yang terasa lebih bermakna? Mas Nizar, antum yang mewakili yang lain ini. Kira-kira apa jawaban Mas Nizar? Mencintai atau dicintai? Yang lebih bermakna dalam kebersamaan kita dengan keluarga. Kalau diri saya mencintai Ustaz. Mencintai. Ya, mencintai lebih bermakna daripada dicintai. Baik, kalau mencintai, Mas Nizar, apakah yang kita rasakan saat cinta kita tidak berbalas cinta? Hmm, mungkin kecewa Ustaz Ah, atau merasa tidak terbalas gitu. kalau kecewa berarti mencintainya Mas Nizar tulus nggak? Enggak tulus Ustaz. Nggak tulus. Masih berharap Masih balasan. berharap. Nah ini yang menjadi problem. Iya, kita merasa bahwa kebermaknaan itu ada pada saat saya bisa mencintai. Iya, ada pada saat kita bisa mencintai. Iya, sebab kalau dari awal kita sudah mengatakan saya akan merasakan kebermaknaan kalau saya dicintai, nah itu sudah dengan secara otomatis orang yang hanya merasakan bermakna kalau dicintai, iya, berarti dia belum ada ketulusan dalam cintanya. Maka Mas Nizar tadi memilih jawaban kebermaknaan itu ada pada saat saya mencintai. Ya, mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai anak, mencintai kaum muslimin. Tapi ketika pertanyaannya dilanjutkan, apa yang kita rasakan saat cinta kita tidak berbalas cinta? Jawabannya kecewa. Nah, kalau kecewa berarti ternyata kita mencintai pun belum dibingkai oleh bingkai ketulusan. Nah, kenapa kita kecewa? Jadi kita masih merasa dicintai itu lebih terasa daripada mencintai. Iya. Jadi kalau mau dibuat kesimpulan sebenarnya kita baru merasakan cinta itu pada saat dicintai, bukan pada saat mencintai. Buktinya kalau dicintai kan ya udah tinggal menikmati. Tapi kalau mencintai dan yang dicintai tidak mencintai, kecewa. Nah, dua-duanya ini sebenarnya menggambarkan kebelum tulusan dalam cinta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sekarang, sudah pantaskah kita untuk dicintai? Karena ternyata kita mencintai belum tulus. Nah, berarti kita pengennya dicintai. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Mas Nizar. Ini yang saya bisa tanya soalnya Mas Nizar ini. Tapi bisa jadi ini merefleksikan diri kita ya. Mas Nizar, cinta siapakah yang lebih terasa? Cinta orang yang kita cintai atau cinta orang yang tidak kita cintai? Yang kita cintai Ustaz. Yang? Yang kita cintai. Nah, jadi kalau kita merasakan lebih merasakan cinta dari orang yang mencintai kita, iya, bukan cinta orang yang tidak kita cintai, itu berarti menunjukkan bahwa memang belum ada ketulusan ya, kita di dalam cinta. Ya, bahkan banyak orang yang mengatakan dicintai oleh orang yang tidak kita cintai itu musibah. Iya betul. Akhwat gitu ya, dicintai oleh ikhwan. Tapi akhwatnya nggak mencintai ikhwan, wah itu udah musibah gitu. Sehingga kadang ada orang yang akhirnya menjadikan cinta itu sebagai tolok ukur. Iya, untuk bisa membangun hatta sebuah rumah tangga. Sehingga ada ungkapan bagaimana mungkin saya bisa membangun rumah tangga tanpa cinta. Iya. Bagaimana mungkin saya mencintai orang yang memang saya tidak mencintai walaupun dia mencintai saya. Iya. Nah, sehingga banyak bias sebenarnya ya di dalam soal cinta ini. Iya. Padahal siapakah yang cintanya tulus? Cinta orang yang kita cintai atau cinta orang yang tidak kita cintai? Yang lebih tulus. Yang Bayangkan Mas tidak Nizar, dicintai. Mas Nizar tidak mencintai seseorang, tapi orang itu mencintai Mas Nizar. Itu berarti
Orang yang mencintai Mas Nizar itu tulus nggak? Tulus Ustaz. Tulus kan? Ya, karena tidak berbalas. Tulus. Iya, saya nggak mencintai dia, saya nggak pernah memberikan cinta kepada dia, kok dia mencintai saya? Tapi logika kita kan cinta orang yang kita cintai itu lebih tulus daripada cinta orang yang tidak kita cintai. Jadi banyak orang yang akhirnya tertipu oleh cinta. Ya, terpedaya oleh cinta. Ya, sehingga kata ketika cinta itu menjerumuskan seseorang pada kehinaan, orang tidak merasa terhina oleh cintanya itu. Dan ini karena memang masalahnya adalah belum ada ketulusan di dalam cinta. Iya. Nah, karena itu inilah yang nanti akan jadi masalah, Mas Nizar dan Bapak Ibu semuanya. Kalau kita masih merasakan hangatnya cinta hanya dari orang yang kita cintai dan merasa sebah terhadap cinta orang yang tidak kita cintai, maka kita sedang berada dalam area kehidupan yang jauh dari ketulusan. Iya. Nah, karena itu memang pada akhirnya cinta ini harus disambungkan dengan ketulusan. Ya, nggak bisa cinta itu dilepaskan dari ketulusan. Sehingga sebenarnya yang penting bukan cuma sekedar cinta, tetapi sejauh mana ketulusan kita. Ketulusan kita di dalam cinta. Nah, kalau bicara soal ketulusan, manakah arti tulus yang lebih tulus? Iya, Mas Nizar yang jawab ini. Tidak berharap dibalas atau berharap tidak dibalas? Tidak berharap dibalas Ustaz kalau tulus. Tulus itu Tidak berharap balasan tanpa pamrih Ustaz. tidak berharap dibalas. Ya, Bukan tanpa pamrih. berharap tidak dibalas. Yang lebih tulus, yang terasa lebih Yang tulus. berharap tidak dibalas Ustaz, berharap tidak dibalas. Ya, Jadi dia tidak berharap apa-apa. berharap. Jadi tulus yang betul-betul tulus itu adalah bukan tidak berharap dibalas, tapi berharap tidak dibalas. Nah, kalau betul ini arti tulus yang sebenarnya, ya arti tulus yang sebenarnya. Jadi kalau dikaitkan dengan memberi, tulus itu kan memberi dan berharap tidak diberi. Bukan tidak berharap diberi. Iya. Bukan tidak berharap diberi, tapi memang berharap tidak diberi. Iya. Kan ada rasa yang berbeda antara iya, saya membantu dia, saya tidak berharap dibalas dengan berharap tidak dibalas. Sama-sama sebenarnya menunjukkan ketulusan. Tapi ketulusan yang seutuhnya tulus adalah kalau berharap tidak dibalas, berharap tidak diberi. Bukan tidak berharap dibalas, bukan tidak berharap diberi, tapi betul-betul tulus itu adalah memberi dan berharap tidak diberi. Sepakat, Bapak Ibu? Mas Nizar, sepakat? Sepakat Ustaz, sepakat. Lebih Kalau dalam Ustaz. sepakat, maka cinta yang tulus itu cinta yang bagaimana? Mas Nizar mencintai, udah punya istri belum? Sudah Ustaz. Oh sudah, Alhamdulillah. Mas Nizar, iya, mencintai istri, tulus nggak? Tulus Ustaz. Tulus. Apa bukti tulusnya? Berharap untuk tidak dibalas Ustaz. Tapi Inilah tulus, mencintai dan berharap tidak dicintai. cintai. Inilah cinta yang tulus. Nah, ada yang protes? Kayaknya ada ini. Loh, Yes. buat apa saya mencintai kalau akhirnya yang saya cintai tidak mencintai saya? Iya. Ungkapan ini sebenarnya menunjukkan ketulusan nggak? Buat apa saya mencintai orang kalau orang itu tidak mencintai saya? Itu kan tergambar sebuah ketidaktulusan. Itu kan sama dengan buat apa saya menolong kalau dia tidak menolong saya? Buat apa saya memberi kalau dia tidak memberi saya? Buat apa saya mencintai dia kalau dia tidak mencintai saya? Itu sebenarnya wujud dari ketidaktulusan. Loh, tapi kan memang betul. Kalau saya mencintai, terus dia tidak mencintai, buat apa? Ini masih koma ya, saya belum menuliskan komanya. Ada lanjutannya Bapak Ibu. Apa lanjutannya? Agar orang yang kita cintai, mencintai kita, bukan karena kita mencintainya.
Sebab kalau kita, ini saya harus pelan-pelan. Dengar sama istri. Ini saya didengar oleh istri ini. Harus ada memang kesepakatan cinta yang tulus antara suami dan istri. Ya, jadi sebenarnya apakah sebuah kebanggaan, ya sekaligus kebahagiaan, kalau seandainya kita dicintai oleh orang yang kita lebih dahulu mencintai dia? Itu sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang biasa? Kita ngasih makanan ke tetangga, terus tetangga ngasih makanan ke kita. Adakah sesuatu yang istimewa dari tetangga ngasih makanan itu? Iya, sebuah kewajaran. Wajar. Iya, sebuah kewajaran. Padahal kan kita menginginkan cinta yang tidak hanya sekedar wajar. Iya, bukan cinta yang biasa, cinta yang luar biasa. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Ya, jadi tulus itu mencintai dan berharap tidak dicintai, agar orang yang kita cintai mencintai kita bukan karena kita mencintainya, tapi karena mendapatkan rahmat cinta dari Allah untuk mencintai kita. Inilah arti tulus. Karena kalau sudah tulus itu hubungannya kita dengan Allah. Sehingga pasangan hidup kita, kalaulah dia mencintai kita, maka cinta pasangan hidup kita itu adalah rahmat cinta dari Allah. Sehingga rahmat cinta dari Allah ini yang membuat istri kita mencintai Allah. Iya, yang membuat istri kita mencintai kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meneteskan rasa cinta itu ya kepada pasangan hidup kita, anak-anak kita dan kaum muslimin ya secara keseluruhan. Ya, betul-betul cinta itu menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebenarnya hukum asasinya. Sesuatu itu hanya akan bermakna kalau di dalamnya ada rahmat Allah. Sesuatu itu hanya akan bermakna kalau di dalamnya ada rahmat Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mendapatkan rezeki yang sangat banyak, dia kaya raya. Tetapi di dalam kaya rayanya dia nggak ada rahmat Allah. Dan itu sangat mungkin terjadi. Yang dibuat kaya, tapi di dalam kaya dia itu nggak ada rahmat Allah. Pasti kaya seperti ini akan jadi masalah. Pasti akan jadi masalah. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Ya, tapi kalau kaya, di dalamnya ada rahmat Allah, ini yang nanti akan betul-betul menjadi bernilai dan bermakna. Yang membuat bernilai dan bermakna bukan karena kayanya, tetapi rahmat Allah yang ada di dalam kaya. Ya, banyak orang yang tubuhnya kuat, tapi karena di dalam tubuh dia yang kuat itu nggak ada rahmat Allah, maka tubuh yang kuat itu tidak digunakan untuk ibadah, tapi juga digunakan untuk sia-sia bahkan maksiat. Tapi kalau seandainya ada orang tubuhnya kuat dan di dalam kuatnya tubuh ini ada rahmat Allah, pasti tubuh yang kuat itu akan menjadi ibadah, menjadi kebaikan. Hal yang sama dengan cinta. Maka yang penting soal cinta bukan saya bisa mencintai, bukan saya bisa dicintai. Tapi kita perlu memastikan apakah di dalam cinta kita itu ada rahmat Allah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta siapapun ke kita adalah cinta Allah yang dia titipkan untuk kita lewat siapapun yang mencintai kita. Ini prinsip di dalam cinta. Istri kita mencintai kita, anak-anak kita mencintai kita. Kita harus memastikan bahwa cinta mereka sesungguhnya adalah cinta Allah yang Allah titipkan untuk kita lewat siapapun yang mencintai kita. Allah menitipkan cintanya kepada orang-orang yang mencintai kita. Sehingga, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita dicintai oleh istri kita, oleh anak-anak kita, oleh seluruh kaum muslimin, sebenarnya yang kita lebih rasakan cintanya dia atau cinta Allah yang ada di dalam cinta orang. Kita lebih merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pribadi yang tulus adalah pribadi yang selalu merasakan cinta Allah dalam cinta siapapun kepadanya. Ya, pribadi yang selalu merasakan cinta Allah dalam cinta siapapun kepadanya. Bahwa yang membuat istri saya mencintai saya adalah Allah.
Allah yang meneteskan cintanya kepada istri saya sehingga istri saya mencintai saya. Inilah cinta yang hakiki. Cinta yang membawa kita betul-betul ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat cinta kita ya, kepada apapun semakin menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang, nah, Mas Nizar jawab lagi. Mungkinkah Allah memberikan cintanya untuk kita lewat orang-orang yang tidak mencintai kita? Mungkinkah Allah memberikan cintanya untuk kita lewat orang-orang yang tidak mencintai kita? Iya. Bahasa lainnya lewat orang-orang yang membenci kita. Mungkin nggak? Nggak mungkin, Ustaz. Mungkin? Tidak, tidak mungkin, Ustaz. Baik. Kalau tidak mungkin, sosok seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang menghina beliau nggak? Banyak, Ustaz. Banyak. Membenci beliau? Banyak. Banyak. Itu yang dirasakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghinaan orang-orang kepada beliau itu sebenarnya wujud kemurkaan atau cinta Allah kepada Rasulullah. Wujud cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Cinta Ustaz. Allah. Siap. Itu bukan wujud, nggak mungkin Allah murka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ternyata pribadi yang sangat mulia, yang cintanya kepada Allah nggak usah diragukan, dan juga nggak akan diragukan cinta Allah kepada beliau. Tapi Allah tetap menghadirkan untuk beliau sosok-sosok yang tidak hanya sekedar tidak mencintai beliau, tapi juga membenci beliau. Pertanyaannya, apakah itu wujud cinta atau kemurkaan Allah? Jawabannya kan itu bagian dari cinta Allah. Karena tidak akan mungkin seseorang membenci siapapun kecuali itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah mengizinkan ada orang yang menghina kita, izin itu memiliki makna kebencian atau cinta Allah. Nah, itu sangat tergantung pada ketulusan cinta. Kalau orang cintanya belum tulus, ya, maka kalau seandainya dibenci orang, dia tidak merasakan cinta Allah. Ya, yang dia rasakan adalah mangkal marah. Ya, tapi sebenarnya dalam penghinaan siapapun kepada kita, di situ ada cinta Allah. Apa wujudnya? Bukankah dengan kita dihina orang, kita punya kesempatan untuk memaafkan? Memaafkan kan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah hadirkan lewat penghinaan orang kepada kita. Nah, kalau kita masih diberi kesempatan untuk memaafkan orang lain, itu artinya Allah mencintai kita. Karena itu, di balik apapun akan selalu ada cinta Allah. Itu yang kita yakini. Iya. Jadi kalaulah kita dipuji orang, yang kita rasakan bukan pujian dia, tapi cinta Allah yang Allah titipkan lewat pujian dia. Tapi sebaliknya, kalaupun kita dihina, yang kita rasakan adalah cinta Allah yang Allah titipkan kepada saya lewat penghinaan dia. Jadi, tidak ada yang kita rasakan dalam hidup ini kecuali cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat, ya. Maka yang kita rasakan adalah cinta Allah di dalam sehat. Ya, cinta Allah di dalam sehat. Tapi kalau suatu saat sakit, yang kita rasakan adalah sakit ini wujud cinta Allah kepada saya. Allah tahu saya banyak dosa. Allah tidak ingin dosa ini terus ada pada diri kita. Maka wujud cinta Allah kepada kita adalah Allah ingin menghapus dosa itu. Dengan cara dikasih sakit. Di balik apapun akan selalu ada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, ya, kapankah kita lebih merasakan getar cinta Allah untuk kita? Mas Nizar, dari sikap orang yang mencintai kita, atau dari sikap orang yang tidak mencintai kita? Di sikap orang yang tidak mencintai kita, Ustaz. Berarti Mas Nizar akan merasakan getar cinta itu pada saat disayang istri atau dicereweti oleh istri. Iya juga. Dicereweti istri kayak gitu. Karena dia lebih peduli sampai marah-marah. Ayo kita tahu bersama para suami. Ini menjadi pelajaran bagi kita ya para suami gitu. Jadi kalau lagi dicereweti oleh istri itu, yang kita rasakan apa, ya Allah, betapa cintanya Engkau kepadaku. Betul. Lebih terasa getar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan apa yang disebut sebagai mawaddah.
Iya, di dalam rumah tangga ini kalau dalam keluarga kecil kan namanya mawaddah. Iya, ini cinta yang betul-betul yang dirasakan ya memang cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tidak akan lapuk oleh hujan, ya tidak akan lekang oleh panas, yang tidak akan bergantung kepada apa dan apa, tidak bergantung pada waktu, zaman, keadaan. Ya enggak, kenapa? Karena memang semuanya ya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kembali menguatkan pribadi yang tulus adalah pribadi yang lebih merasakan syahdunya cinta Allah dalam tidak cintanya manusia, melebihi hangatnya cinta Allah dari manusia yang mencintai. Sehingga kita akan selalu baik dengan siapapun. Karena siapapun sebenarnya baik kita adalah pengantar cinta Allah untuk saya. Ya, kadang Allah mengantarkan cintanya ke kita lewat orang-orang yang mencintai kita, tapi bukan hal yang mustahil. Allah mengungkapkan cintanya kepada kita lewat orang-orang yang tidak mencintai, bahkan orang yang membenci kita. Karena itu, ini yang memang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita merasakan cinta orang-orang terdekat kita sebagai cinta Allah untuk kita? Itu kuncinya. Dan seperti inilah sebenarnya yang kita harapkan bersama. Akhir kesudahan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa merasakan cinta Allah, kita harus membutakan diri dari cinta kepada selain Allah. Itu memang menjadi pilihan. Ya, jadi gimana caranya agar kita selalu merasakan cinta Allah di dalam apapun? Yang nggak ada pilihan, memang kita harus membutakan diri kita dari cinta kepada selain Allah. Ya, karena memang nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cinta itu kata banyak orang memang harus buta. Ya. Cinta itu memang harus buta. Ya. Kalau nggak buta, katanya itu belum bisa disebut sebagai cinta. Nah, cuma cinta itu memang harus buta, tapi butanya ada dua kemungkinan. Buta dalam terang, buta dalam gelap. Iya, buta dalam terang, buta dalam gelap. Nah, buta dalam terang adalah mencintai karena ingin dicintai Allah. Ini cinta dalam terang. Kalau dalam gelap, mencintai karena ingin dicintai oleh yang dicintai. Ya, cintanya orang yang sedang saling berhadapan. Kalau mencintai karena ingin dicintai Allah adalah cintanya orang yang sama-sama menghadap ke Allah. Ya. Jadi, kalau cintanya orang yang saling berhadapan itu gelap. Ya, itu gelap. Tapi kalau cintanya orang yang sama-sama menghadap ke Allah, itu cinta dalam terang. Nah, maka ini penting ya, terutama di dalam membangun rumah tangga. Ya. Biasanya kalau baru menikah, cinta suami istri itu cinta yang saling berhadapan atau cinta yang menghadap Allah. Kalau baru menikah kan berhadapan. Iya. Nah, kalau terus-menerus ya dipertahankan ini suami istri berhadapan terus gitu. Oh, lama-lama bisa jadi lama-lama jenuh, lama-lama bosan. Maka dalam perjalanannya perlu rumah tangga ini membangun visi bahwa rumah tangga ini adalah untuk menghadap Allah. Nah, kalau sama-sama menghadap Allah, maka tidak lagi gelap. Yang ada adalah terang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak akan mungkin bisa memberikan cinta untuk siapapun tanpa mendapatkan cinta dari Allah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belum mendapatkan cinta ini dari Allah. Belum ada cinta Allah di dalam diri kita. Ya, maka kalaupun kita mencintai, maka cinta kita itu ya sekedar cinta tanpa isi. Ya, sekedar cinta tanpa isi. Termasuk juga kalau kita dicintai oleh orang yang tidak mencintai Allah. Itu cintanya hanya cinta bungkus. Iya, cinta bungkus. Maka karena itu memang penting bagi kita untuk mengisi cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaulah kita mencintai istri, mencintai anak, bahkan mencintai kaum muslimin, itu betul-betul karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
Bukankah orang-orang seperti ini mendapatkan jaminan menjadi satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Iya, salah satunya kan warajulani tahabbani fillahi ijtama'u alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena. Maka sebenarnya ketika kita sedang mencintai seseorang, kita sedang memberikan cinta Allah kepada mereka. Ya, jadi yang kita berikan bukan semata cinta kita, tapi cinta yang Allah titipkan kepada kita, untuk kemudian kita berikan kepada orang lain. Sehingga orang-orang seperti ini cintanya memang tulus, tidak berharap. Karena yang saya berikan adalah cinta Allah. Allah yang menggerakkan saya untuk mencintai siapapun. Kalau dia tidak mencintai saya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Bagi saya, Allah itu segala-galanya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun tidak akan bisa memberikan cintanya untuk kita tanpa cinta Allah kepadanya. Memang pada akhirnya memang cinta Allah itu segala-galanya. Ya, karena cinta yang tidak terbingkai dalam cinta Allah adalah cinta liar, palsu, menipu, lagi memperhinakan. Ya, maka muncul cinta monyet, karena tidak terbingkai dalam cinta Allah. Ya, ada cinta fanatisme. Ya, cinta fanatisme itu kan cinta yang palsu sebenarnya. Ya, ada fanatisme suku, fanatisme golongan, fanatisme madhab. Itu sebenarnya cinta yang tidak terbingkai dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita ya, di ayat yang sangat masyhur At-Taubah ayat 24. Ya, dia kan menggambarkan bahwa cinta kita yang sesungguhnya adalah kepada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Ya, tunggulah sampai Allah akan mendatangkan urusannya. Itu kan malah petaka. Ketika cinta tidak dibingkai dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah menyebut mereka itu dengan sebutan Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu sebuah kefasikan kalau cinta itu tidak berbingkai cinta kepada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cinta yang membuncah dalam bingkai cinta Allah adalah cinta hakiki yang menghakikikan dan menyejukkan, sekaligus cinta yang insya Allah akan mengantarkan kita bisa bertemu dengan Allah, melihat keindahan wajah Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, sekaligus insya Allah cinta seperti inilah yang akan membuat kita bertemu, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Yang mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bertemu dengan beliau tidak sendirian, tapi kita bisa bertemu dengan beliau dengan seluruh keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Mas Nizar yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan sepenuhnya ke Mas Nizar. Semoga. Jazakumullah khair kepada Ustadz Syatri Abdul Rauf yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali pada kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum itu, Ibu, untuk melanjutkan kita di sesi diskusi akan ada sedikit pengumuman yang disampaikan untuk melanjutkan dari pembahasan kita untuk bagaimana cara mencintai atau memaknai cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan untuk pengumumannya sebelum melanjutkan sesi diskusi adalah bagaimana Wonderful Umrah melaksanakan program-program, yaitu berangkat program umrah yang pertama yaitu berangkat di bulan Februari 2024, kemudian umrah di awal Ramadan dan umrah di akhir Ramadan 2024. Dan ada juga umrah plus Turki berangkat di bulan Februari 2024. Di special winter hanya sekitar 38 jutaan. Kemudian ada juga haji, itu haji khusus, daftar sekarang berangkatnya 6-7 tahun lagi. Kemudian ada juga haji foroda, daftar sekarang berangkat di tahun depan. Dan juga
Bapak Ibu Madrasah Baitullah dan juga Madrasah Umrah membuka kemitraan bagi Bapak Ibu yang ingin berkhidmat bersama dengan Madrasah Umrah untuk bisa memperoleh keuntungan bagi hasil profit, pembinaan marketing tools gratis, dan juga kesempatan untuk bisa berangkat umroh gratis. Maka segeralah untuk bisa bergabung bersama dengan keluarga Madrasah Umrah karena semua bisa ke Tanah Suci. Itu hashtag dari Wonderful Umrah. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu sebelum masuk ke sesi penutup, adanya sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya perihal tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Tori Abdul Rauf, bagaimana cara memaknai cinta, bagaimana cara kita mencintai atau memposisikan diri ketika mungkin sedang tidak dicintai begitu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand atau mungkin dituliskan di kolom komentar agar saya bisa bacakan dan langsung berinteraksi dengan Ustadz Abdul Syatori Abdul Rauf. Kami silakan Bapak Ibu. Baik Ustadz, sepertinya dari Bapak Ibu belum ada. Kalau saya boleh tanya Ustadz, mohon izin untuk pertanyaan yang menyangkut cinta kepada Rasulullah Ustadz. Jadi bagaimana cara kita itu meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW Ustaz? Ya, meskipun kita sudah memaknai cinta ini, oh bagaimana cara kita menjalankan sunnahnya, menjalankan ajarannya, tapi apakah itu sudah cukup atau bisa lebih ditingkatkan lagi Ustaz? Baik, terima kasih Mas Nizar. Cinta kepada Rasulullah itu sebenarnya adalah rahmat. Iya, jadi bisa mencintai Rasulullah itu rahmat yang luar biasa. Rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka salah satu cara kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan semisal kita memperbanyak sholawat. Ya, tapi kita memperbanyak sholawat itu dengan satu kesadaran bahwa ini rahmat Allah. Ya, karena kita diperintah untuk membaca sholawat itu rahmat Allah. Jadi betul-betul kita membaca sholawat itu semata-mata ya karena ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga sangat mungkin karena kita membaca sholawat itu untuk mendapatkan rahmat Allah, Allah berikan rahmat itu kepada kita. Nah, karena rahmat itu Allah berikan kepada kita karena kita bersolawat, maka sangat mungkin pengaruh salawat itu membuat kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersolawat semata untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, jadi betul-betul semata ya karena rahmat Allah dan hanya ingin mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bisa juga dengan semisal kita ziarah ke makbarah ya kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bagi siapapun yang umroh gitu. Nah, itu penting. Salah satu niatnya adalah saya ingin berziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah ya untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Ya, menunjukkan rasa rindu kita kepada beliau. Karena ada satu ungkapan, ya bahkan siapa yang menziarahiku, maka seperti dia menziarahiku ketika saya masih hidup. Ya, jadi betul-betul kita ziarah itu tidak untuk apa dan apa enggak, tapi memang ini wujud dari cinta ya kerinduan kita kepada beliau. Ya, karena memang takdir tidak memungkinkan kita bisa ketemu dengan beliau dalam keadaan beliau masih hidup, maka setidaknya cinta, karena cinta kan meniscayakan kita untuk ketemu. Ya, saya untuk ketemu Rasulullah jelas nggak mungkin. Nantilah di surga itu insya Allah. Tapi setidak-tidaknya ada harapan kita berziarah kepada beliau dan ziarahnya adalah kepada makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satunya memang ya kalau saat ini ya kalau ke sana ya sekaligus umrah. Jadi ya umrah itu seperti satu paket ya dengan ziarah Madinah yang ziarah Madinah itu salah satunya yang paling utama selain Raudhah adalah mengunjungi makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalaulah tadi Mas Nizar menyampaikan ajakan umroh bersama, nah itu satu amalan nanti insya Allah jadi kebaikan bagi Wonderful karena memfasilitasi, dan kalau kita berangkat bersama yaitu semata-mata rahmat Allah, sehingga tidak ada yang bisa diharapkan kecuali hanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mas Nizar. Mohon maaf, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Dan sekaligus saya mohon izin langsung keluar Mas Nizar. Ini saya jam 7 sudah ditunggu di Zoom yang lain. Oke, jazakumullah khairan Mas Nizar, juga Ustadz Cahyadi, Ibu Ida, dan semua teman-teman di Wonderful. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan merahmati. Dan ya Allah wa iyyakum, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya satu hari ini. Baik, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair pada Ustadz Syatri Abdul Rauf yang telah memberikan materi dan juga memberikan tadi wejangan-wejangan dan informasi yang sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu, perihal bagaimana cara kita mencintai Rasulullah, pun bahkan tadi juga diberikan konteks-konteks bagaimana mencintai orang lain ya, atau mencintai keluarga kita, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, untuk mencintai yang lebih tulus, mencintai hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga ilmu yang didapatkan dapat kita aturkan kepada sanak saudara dan dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Dan telah sampailah tadi juga sudah disampaikan bagaimana cara kita untuk bisa mencintai Rasulullah, tidak hanya sholawat, tetapi bagaimana cara kita untuk menziarahi makamnya Rasulullah. Maka dari itu Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa bersama dengan Wonderful Umroh, silahkan bisa langsung mendaftar, karena salah satu agenda yaitu Umroh Akbar bersama dengan Ustaz Cahyadi Takaryawan dan dengan Ustazah Ida Nur Lailah di bulan April, yang insya Allah akan juga umroh bersama beliau, ada coaching klinik juga, kemudian nanti kita juga bisa berziarah ke makam Rasulullah. Maka dari itu silakan amankan seatnya dan Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan Nurul Umroh untuk bisa ke Tanah Suci. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara dan sampailah juga pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami selaku panitia ada kurang lebih maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dilancarkan aktivitasnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي